Apa kabar saudara-saudara? Karena ini pertama kali saya bisa menyapa saudara-saudara dari depan. Selamat tahun baru buat saudara-saudara semua. Baik yang masih belum pulang dari waktu liburan dengan keluarga, masih ada di Ambon. Saudara-saudara, awal tahun itu kita menyebutnya satu masa di mana kita mengelola semua harapan-harapan kita. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, tapi nyanyian tadi saudara-saudara bahwa sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam itu artinya kita tidak tahu apapun. Tapi apa yang memampukan kita terus berjalan? Karena kita tahu Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Sebenarnya itu, kita mempercayai rancangan emas Tuhan dengan jalan barunya. Jalan baru itu artinya ada hal-hal yang belum pernah kita alami. Ada hal-hal yang belum pernah kita jalanin. Hal-hal yang belum pernah kita lihat. Itu bakal ada di depan kita. Tapi kita tidak khawatir, kenapa? Karena kita mempercayai Tuhan. Kita percaya pada rancangan emasnya. Bapak Gembala menerangkan dengan baik sekali bahwa rancangan emas Tuhan. Apa itu rancangan Tuhan? Tujuan Tuhan itu adalah supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Dan kita ada di bumi. Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Tubuhnya ini ada di bumi. Itu yang akan kita lakukan. Jadi saudara-saudara, apapun yang saudara nyanyikan tadi, entah itu menyanyikannya sebagai satu nyanyian yang saudara hafal, ataukah itu adalah pengakuan iman saudara-saudara, yang jelas kita bisa berjalan sampai hari ini karena penyertaan Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah, izinkan saya berbicara agak pelan karena suasana situasi kita tidak sama dengan di House of My Glory. Saya mau menerangkan tentang percaya Tuhan. Kalau saudara katakan saya mempercayai Tuhan, itu artinya kita mengenal Dia. Karena kita tidak bisa menyembah pribadi yang tidak kita kenal. Karena kita mengenalnya, kita mengasihinya. Kita tidak bisa mengasihi pribadi yang tidak kita kenal. Dan karena kita mengasihi Dia, kita punya hubungan dengan Dia. Kemarin ketika gembala kita bicara tentang bagaimana sumber kuasa itu bukan datang dari posisi kita atau punya otoritas jabatan apapun, tapi datang dari hubungan dengan Dia, dengan Tuhan. Nah, karena kita punya hubungan dengan Dia, kita mendengar Dia. Ya dong, Bapak Ibu, bagaimana mungkin kalau kita punya orang tua dan kita cuma kenal Dia sebagai orang tua dan tidak pernah komunikasi. Cuman tahu ini mama saya, ini papa saya, tapi kita nggak pernah komunikasi. Bagaimana saudara tahu bahwa papa, mama sayang sama kita kalau dia tidak pernah membangun sebuah dialog, membangun sebuah komunikasi? Jadi, saudara, bedanya begini, bedanya mendengarkan yang dari Tuhan dengan mendengarkan yang datang dari suara hati kita. Suara hati kita akan diikuti dengan berbagai tuntutan. Kalau saudara mendengarkan suara hati, harus ini, harus itu, dan sebagainya, itu akan diikuti dengan sebuah beban. Bisa jadi saudara merasa tidak mampu. Bisa jadi saudara merasa itu terlalu berlebih. Tapi kalau saudara mendengar dari Tuhan, selalu diikuti dengan damai sejahtera. Karena Tuhan bukan cuma bicara, Dia memberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya kekuatan untuk menjalaninya. Judul khotbah ini sebenarnya adalah mengejar damai sejahtera. Ada orang yang bilang begini, emangnya kalau kamu ke gereja kamu tambah kaya? Kalau kamu ke gereja begitu, terus kamu jadi tambah banyak uang itu? Saya tanya balik, saudara-saudara. Apa gunanya punya banyak uang
tapi di rumah nggak ada damai. Kaya, tapi miskin solusi, itu tragedi, saudara-saudara. Apa itu tragedi? Tragedi itu kisah-kisah sedih. Kalau saudara suka nonton drama-drama yang melankolik begitu, biasanya peran-peran utamanya itu orang-orang yang baik, tapi kisahnya itu tragis. Makanya dibilang tragedi. Kaya, tapi miskin solusi. Itu tragedi. Kalau misalnya ada ditanya begini, apa yang harus diwaspadai? Masuk tahun 2024 ini, apa yang perlu diwaspadai? Semua tahu ini tahun politik. Semua tahu bahwa kita baru lewati krisis demi krisis, krisis ekonomi. Apa yang harus diwaspadai? Bukan situasi ekonomi, politik, saudara-saudara. Bukan keadaan, bukan juga tekanan di sekitar kita. Bukan juga sikap dari orang-orang di sekitar kita, bukan. Yang harus diwaspadai adalah diri sendiri. Kenapa? Mungkin saudara bingung. Kenapa sih mesti waspada dengan diri sendiri? Jujur saudara-saudara, kita ini terlalu banyak habiskan waktu kita untuk mewaspadai orang lain. Kita waspada jangan sampai ada orang yang lebih kaya dari kita. Kita waspada jangan sampai ada orang ambil jabatan kita. Orang serobot hak kita. Kita mencurigai orang, kita waspadai semua hal. Habis waktu untuk itu. Sedikit orang bijak untuk mewaspadai diri sendiri. Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan mengajar kita di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mau tahu saudara, kenapa belakangan ini saudara seperti merasa tidak ada damai di hati? Kenapa ya saya nggak ada sejahtera di hati? Periksa hatimu. Periksa sikap hatimu. Jagalah hatimu, bukan cuma jaga, dalam segala, dengan segala kewaspadaan. Waspadalah terhadap apa yang ada di dalam. Tuhan Yesus bilang begini, bukan apa yang masuk dalam mulut yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jaga dengan penuh kewaspadaan. Jaga. Saya nggak bisa jaga hati Pak John, tapi saya bisa jaga hati diri saya sendiri. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Saya bacakan buat saudara, 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Ketimbang menguji orang lain, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? 2024 nih, saudara, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Nggak usah selidiki yang lain. Selidikilah dirimu. Introspeksi dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Saudara-saudara, dikatakan sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kita mau bersiap masuk 2024 ini, kita siap-siap masuk. Semua nubuatan datang, harapan-harapan kita datang. Pertanyaannya, sudah siapkah saudara dengan berbagai ujian? Kembali, waspada, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Kenapa? Ketidakyakinan bahwa Yesus ada di dalam kita itu sesuatu. Saya ulang saudara-saudara. Kadang orang nggak itu biasa. Ketidakyakinan kita
bahwa Yesus ada di dalam kita itu sesuatu. Bagi saudara yang percaya, bagi saudara anak Tuhan, ketidakyakinan saudara bahwa Kristus ada di dalam saya itu sesuatu, itu tanda seru. Karena kita tahu kehadiran Kristus berarti ada solusi, saudara-saudara, amin. Ada passion, ada gairah, ada semangat. Tapi krisis kemudian mengekspos siapa kita sebenarnya. Waktu kita ada dalam ruangan ini, kita mengangkat tangan dengan mempercayai bahwa Tuhan adalah solusi. Yesus adalah kekuatan. Krisis membuat kita masuk proses demi proses, kemudian mengekspos semua dalam kita. Krisis kemudian mengekspos siapa diri kita sebenarnya. Satu persatu. Sampai akhirnya saudara merasa begini, di mana Tuhan? Kenapa ini belum selesai? Kenapa saya mesti jalanin terus? Kenapa saya nggak pernah mendengar apa-apa? Kenapa Tuhan nggak bicara? Kenapa saya berdoa Tuhan nggak jawab? Akhirnya apa yang disebut dengan lesu rohani datang pada sebagian besar anak Tuhan. Kita datang gereja, tapi tidak ada gairah. Gak ada gairah rohani, tidak ada kehausan rohani. Yang ada satu perasaan datar. Kita jalanin seperti yang kemarin gembala kita sampaikan. Ya itu salah satu strategi musuh untuk mendegradasi gereja. Akhirnya kehidupan agama yang kita bangun, bukan kehidupan rohani, bukan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, semua kita pasti akan mengalami tekanan dan persoalan. Perbedaannya ada pada respon kita masing-masing. Sederhana saudara, dua hal. Respon kita dua hal. Kalau kita berada di bawahnya, kita dihimpit oleh tekanan itu. Kita dihimpit oleh berbagai kekhawatiran itu. Kita cenderung menjadi lemah. Terbawa dalam semua situasi itu. Amsal 24 ayat 10 dikatakan begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Lah apa gimana kita gak dengar suara Tuhan, kita berdoa gak dapat jawaban. Semua seperti tertutup. Tapi Amsal bilang jika engkau tawar hati di masa kesesakanmu, kecilah kekuatanmu. Tapi kan saya gak ada solusi. Ujilah dirimu sendiri. Apakah engkau tegak dalam iman? Apakah saudara tetap percaya bahwa Tuhan masih ada sama-sama dengan saya? Tapi saya gak pernah dengar dia. Memangnya Tuhan suruh kita pakai perasaan? Orang benar itu hidup karena imannya, percayanya, bukan perasaannya. Perasaan kita seolah-olah Tuhan gak ada. Tapi itulah kita berada di bawah tekanan itu. Tapi kalau kita berada di atas tekanan itu, kalau kita berada di atas semua proses-proses yang tadi, kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Keadaan di atas itu saya gambarkan sebagai kita melihat segala persoalan dari sudut pandang Tuhan. Seperti Tuhan melihat satu masalah. Bukankah ada perkataan begini? Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil juga bagi orang yang percaya. Tapi pertanyaannya, apakah saya ada dalam fase itu? Di awal tahun ini apakah saudara punya pandangan yang sama seperti itu? Mari kita belajar sesuatu saudara. Perhatikan proses satu tokoh Alkitab di perjanjian lama yang bernama Yusuf. Yusuf itu menjalani kehidupan yang baik. Dia terlalu polos. Sederhana, culun, apapun sebutannya. Akhirnya dengan kepolosan lugunya dia itu,
Dia kemudian menceritakan perihal kejahatan saudara-saudaranya. Dia jadi nggak disukai oleh keluarganya sendiri. Kakak-kakaknya kemudian menjual dia. Adil tidak saudara-saudara? Tidak adil. Dia lakukan sesuatu yang baik. Dia nggak bermaksud cari muka mungkin. Kesalahan dia mungkin dia terlalu lugu. Tapi apakah itu sepadan dengan dijual? Dimasukkan dalam sumur, dijual. Saudara-saudara sendiri. Sudah singkat cerita. Dia kemudian berhasil. Lagi-lagi dia berusaha setia, jujur, mau hidup benar. Dia takut akan Tuhan. Digoda sama Tante Potifar. Dia lari. Difitnah lagi, dimasukin penjara. Padahal dikasih yang terbaik untuk tuannya. Adilkah menurut saudara-saudara? Tidak adil. Tapi Yusuf nggak berubah. Di penjara pun dia disukai oleh kepala penjara. Lagi-lagi Yusuf berbuat baik, menolong teman-temannya, juru minuman, juru roti yang di penjara sama-sama. Dia mengartikan mimpi mereka sambil dia bilang, ingat saya ya. Saudara-saudara, janji tinggal janji. Mereka tidak ingat. Salah satu dari mereka itu sudah diangkat kembali pada posisinya, dia tidak ingat. Adilkah menurut saudara? Tidak adil. Tapi ini, di dalam Kejadian 42 ayat 18, Yusuf berdiri depan saudara-saudaranya yang menjual dia, yang masukin dia dalam sumur, yang berlaku tidak adil. Dia berkata begini, aku ini takut akan Allah. Masih adakah para pemimpin di sini yang berkali-kali saudara mungkin diperlakukan tidak adil? Masihkah saudara bisa berdiri mengatakan, saya ini takut akan Allah? Dia tetap menyadari kehadiran Tuhan. Yakub, saudara-saudara, Yakub itu bekerja keras dan produktif. Dia sangat menghasilkan. Dan upahnya diubah Laban, pamannya, 10 kali. 10 kali. Tapi ini waktu dia cerita, mungkin dia curhat dengan istrinya. Dia bilang, sekalipun upahku, saya sudah bekerja keras dan upahku diupah 10 kali. Tapi sekalipun begitu, Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Diucap oleh seorang yang diperlakukan tidak adil. Artinya apa? Dia tetap menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Di perjanjian baru, saudara-saudara, Paulus, seorang yang begitu luar biasa di dalam pelayanan. Di dalam Filipi pasal 4. Dia berkata begini, saya tahu apa itu kekurangan. Saya tahu apa itu kelimpahan. Tidak ada perkara yang rahasia. Saya tahu kekurangan itu seperti apa. Saya juga tahu apa itu kelimpahan. Tapi dia berkata begini dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya begini. Saudara-saudara, semuanya ini memberi contoh bahwa sekalipun harus mengalami proses yang sulit, orang percaya tetap dapat menyadari kehadiran Tuhan dalam dirinya. Kalau saudara berada di atas, bukan terbawa dengan masalah, bukan kemudian putus asa dengan apa yang sedang terjadi. Karena Tuhan berjanji, Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Posisi di atas sangat bergantung dari apa yang datang dari atas, saudara-saudara. Saya bacakan Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara, kata eirene atau
damai itu disebut 3 kali dalam 2 ayat ini, saudara-saudara. Eirene berasal dari kata kerja eiro. Eiro itu punya pengertian menggabungkan atau mengikat bersama apa yang telah dipisahkan. Kalau keton di Ambon bilang ero itu kasih bengkok. Tapi ero ini menggabungkan atau mengikat bersama apa yang telah dipisahkan. Jadi ini adalah kebalikan dari perpecahan. Kata eirene dipakai untuk memberi salam. Seperti bahasa Ibraninya shalom. Artinya kalau saudara menyatakan shalom, artinya saudara itu orang yang gak suka perpecahan. Saudara adalah orang yang ingin ada dalam damai. Eirene juga punya pengertian bahwa dia dapat menyampaikan rasa ketenangan batin, kesejahteraan, dan harmoni. Dalam eskatologi saudara-saudara, damai dinubuatkan sebagai ciri penting dari kerajaan mesianik. Itu di Kisah Rasul 10 ayat 36. Intinya begini saudara, saya memaknai kingdom influence atau pengaruh kerajaan Kristus itu sebagai begini, sejauh mana pemerintahan Kristus, kepenuhan Kristus yang ada di dalam kita memberi pengaruh pertama bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Roma, saya bacakan Roma 14 ayat 16 sampai dengan 19. Dikatakan begini, apa yang baik yang kamu miliki jangan kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Itulah sebabnya kenapa saya beri judul khotbah ini, mengejar damai sejahtera. Kata mengejar menunjukkan ada usaha, ada upaya, inisiatif, proaktif. Dan kerajaan Allah bicara tentang pemerintahan Allah, kepenuhan Kristus di dalam kita semua, saudara. Itu enggak ada hubungannya dengan apa masalah-masalah yang sedang terjadi di dalam kita. Saudara, sejak tanggal 12 November 2023, saya izin dari Bapak Gembala untuk lebih banyak menemani kawan-kawan di tim-tim pelayanan, parkiran, asyar, kebersihan, dan juga gereja anak. Karena kita, ini pertama kalinya kita agak lama bekerja sama semuanya. Dan tugas saya sederhana, saudara. Menyambungkan komunikasi aja. Tujuannya supaya kita lakukan semuanya dengan sejahtera. Dan saya belajar banyak sekali. Saudara-saudara yang dari traffic controller memberikan saya banyak pelajaran. Mereka berasal dari latar belakang yang juga emosian, temperamental. Tapi bagaimana menghadapi setiap saudara-saudara yang datang. Kita mesti selalu memberi harapan. Kita mesti melayani sehingga saudara-saudara bisa datang beribadah dengan baik. Saya belajar banyak dari kerendahan hati. Saya belajar banyak dari ketekunan. Gak peduli apapun yang sedang terjadi. Kalaupun ada persoalan di rumah, itu gak bikin kita jadi marah-marah dalam pelayanan. Sampai satu kali, saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu, saya temukan seorang ojek online itu, dia turunkan salah satu adik perempuan diturun. Ibadah sudah mulai dan dia turun pas di depan. Dan saya lihat dia balik motornya itu, terus dia mukanya tuh antara marah dan bingung.
Rupanya di aplikasi dia itu ongkos yang dibayar itu kurang, saudara-saudara. Saya hampiri dia, saya tanya, Bung, kenapa kurangnya? Dia nggak bisa jawab, dia kasih tunjuk. Itu ada kurang, berapa begitu. Saya kebetulan saya ada uang yang saya bisa kasih buat dia. Saya bilang, oke Bung, saya tambahin ya. Saya tambahin ini akan berlebih. Saudara, begitu dia pegang uang itu, mukanya berubah, saudara-saudara. Mukanya berubah, yang tadinya tuh kayak mau marah, bingung. Security juga nggak tahu siapa yang masuk tadi. Mukanya berubah. Terus dia balik. Terus mukanya tuh jadi cerah lagi, saudara. Saya bisa lihat mukanya tuh, orang muka kalau happy itu bagaimana, saudara. Persis kayak saudara-saudara pas dapat kenaikan gaji. Waduh, itu mukanya persis kayak gitu. Jadi waktu itu, saudara-saudara, waktu dia pergi, saya merenung. Hari itu kemungkinan dia nggak gereja. Tapi hari itu hal kecil yang bisa saya buat telah memberi damai sejahtera kepada seorang ojek online. Saya membayangkan betapa berartinya itu buat dia. Mungkin uang itu nggak seberapa buat saya, tapi itu berarti buat dia. Saya nggak tahu di rumahnya mungkin anaknya lagi mau beli susu. Saya nggak tahu dia mau bagaimana di rumah. Tapi waktu dia dapat itu, dia pulang itu mukanya sukacita. Saya tahu hari itu sekali dia ke gereja, ada damai sejahtera dalam dia. Saya kemudian merenung, saudara-saudara. Kalau itu kita bisa lakukan masing-masing di bagian kita. Mungkin dalam skala yang lebih besar. Mungkin ada pemimpin perusahaan di sini yang saudara melihat karyawan saudara ada dalam kondisi yang tidak begitu baik. Mungkin seperti yang tadi saya gambarkan. Dan saudara menolong dia. Sedikit buat saudara. Tapi itu sangat berarti bagi dia. Tapi marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau saya ajak dia berdebat, itu udah cukup apa saja, mungkin saya menang. Tapi apa gunanya saya menang? Tapi ada orang yang kehilangan damai sejahtera. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, tahu nggak bedanya damai yang dari Tuhan dengan yang dari dunia? Saya bacakan ayatnya, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Semua orang menginginkan hal yang baik dalam hidupnya. Semua orang ingin diberkati. Namun di luar sana mereka menyebutnya bahagia. Mereka menyebutnya happiness. Seringkali kita gagal memahami kebaikan dalam hidup karena berusaha mencarinya dengan cara-cara di luar Tuhan. Kita semua tahu bahwa bahagia sejati hanya dapat di dalam Tuhan, saudara-saudara. Kalau bahagia saudara dan saya ditentukan dari situasi dan keadaan yang berjalan dengan baik, usaha lancar, pernikahan beres, anak-anak sekolah baik, studi lancar. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya itu tidak baik? Bagaimana kalau misalnya pekerjaan saudara tidak sebagaimana mestinya? Bagaimana kalau jabatan saudara diambil orang? Bagaimana kalau saudara diserobot orang lain? Bagaimana kalau saudara ditipu oleh teman sendiri? Bagaimana kalau saudara dikhianati oleh pasangan sendiri? Terus saudara bilang tidak ada lagi bahagia? Tapi itu yang ditawarkan dunia. Damai sejahtera yang dari dunia itu kalau semuanya berjalan dengan baik. Tapi dibilang begini, damai sejahtera dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Dunia tidak bisa memberikan apa-apa di saat kita gagal.
Dunia tidak mau tahu waktu saudara jatuh. Waktu saudara punya banyak uang, punya jabatan, saudara didekati oleh banyak orang. Tapi begitu saudara gak punya semuanya itu, semua orang juga menjauhi saudara. Itulah yang bisa dunia berikan. Yesus selalu dengan kita. Orang yang mengenalnya, orang yang mengasihinya dalam segala keadaan. Waktu saudara kaya, ada Tuhan di sana. Tapi waktu saudara terganggu, waktu saudara sedang dalam keadaan terpuruk, ada Yesus di sana bersama-sama dengan saudara. Dia tidak meninggalkan saudara. Dunia boleh tinggalkan kita, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia ini berikan kepadaku. Percayalah saudara, saudara-saudara yang merasa sekarang saya seperti terpuruk, saya dijauhi, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia adalah jawaban. Itu sebabnya kenapa jangan menguji orang lain, uji diri sendiri. Apakah saya tetap tegak dalam iman? Apakah kita tetap yakin Dia tetap ada dengan saya? Itu adalah blessing, saudara-saudara. Orang percaya hidup dalam blessing, berkat. Nanti dalam ucapan doa berkat, saudara akan terima itu. Tapi kita hidup di dalam dunia menyebutnya happiness. Tapi kita tidak mengejar happiness, kita tidak mengejar bahagia. Itu berubah-berubah. Kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dan saya kasih tahu saudara satu hal. Orang bisa mengambil hak saudara. Orang bisa merusak segalanya itu. Tapi orang tidak bisa mengambil damai sejahtera dari saudara. Keadaan cuma bisa mengganggu saudara, tapi tidak bisa merusak damai sejahtera. Karena itu diberikan Yesus kepada kita. Itulah pengharapan kita. Makanya Kristus ada di tengah-tengah kita. Pengharapan. Pengharapan kita tidak pernah akan hilang. Kalau saudara mau tahu kenapa dia berbeda, kenapa yang diberikan Tuhan beda, Filipi 4 ayat 7 dikatakan begini. Inilah kekuatan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah itu lebih tinggi dari pikiran kita, akal kita, emosi kita, pengalaman, pengetahuan kita. Lebih tinggi dari itu. Itulah damai sejahtera yang memelihara kita. Saudara-saudara, semua kita punya waktu-waktu yang sulit kan. Ada waktu-waktu yang dimana kita blank. Kita ada dalam Tuhan. Tapi ada waktu-waktu yang kita blank. Karena kita sudah gak punya hal-hal yang rohani dalam kita. Dan sementara saudara penuh dengan pemikiran-pemikiran itu, saudara sedang kalut, galau. Ada waktu yang dimana sementara duduk, kok kenapa ada sesuatu yang berubah? Kemarin saudara gak suka banget dengan orang-orang yang bersinggungan dengan saudara. Tapi kenapa hari ini, kenapa jadi tenang sekali? Saudara mungkin gak tahu, ada orang yang mendoakan saudara. Dan pada saat itu Roh Kudus bekerja melampaui akal dan pikiran. Apa yang sedang terjadi? Masalah masih ada. Cuma saudara merasa kekuatan saudara lain. Kenapa? Ada damai sejahtera dalam saya. Damai sejahtera itu mengerjakan satu kekuatan. Saya bisa melihat sesuatunya jernih, positif, tidak negatif, tidak ada curiga. Hikmat dari atas itu pendamai. Loh, perasaan tadi saya nggak berdoa. Perasaan saya bahkan lupa merenungkan firman hari ini. Tapi kenapa ini datang? Itulah anugerah. Di saat kita nggak tahu mau ngapain, Roh Kudus datang memberikan damai sejahtera. Dia mungkin nggak datang dalam bentuk satu perkataan yang cantik, tapi atmosfer itu berubah manakala Dia hadir. Yesus hadir, itu artinya ada solusi, saudara. Yesus hadir, artinya ada kekuatan yang baru. Yesus hadir, artinya ada kesembuhan. Saya pernah mengikuti
satu seminar yang pembicaranya itu adalah mantan gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Saya ngomong ini karena semua ada di YouTube. Saya dihubungi teman-teman, saya bilang, Riz, kita lihat kamu hadir di sini. Betul. Dan waktu itu yang menarik, ada satu ungkapan dari Pak Basuki Cahayapurnama. Waktu saudara tahu, waktu dia selesai pengadilan menyatukan vonis bahwa dia dinyatakan bersalah dan mesti masuk tahanan, dia berdiri dan dia memberi hormat kepada hakim. Membukukan badannya. Ini kesaksiannya. Saya kutip ulang, saudara. Dia kutip ulang dan dia berkata bahwa pada saat itu, karena ada pertanyaan, Pak, kenapa waktu itu Bapak tidak mengutuk? Kenapa Bapak tidak marah untuk ketidakadilan yang ada? Dia bilang, saya nggak tahu, tapi saya orang Kristen. Saya percaya pada saat itu, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu sedang memelihara hati dan pikiran saya. Sampai dia bilang, secara akal saya nggak bisa menghadapi tekanan sebegitu besar. Tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu sedang memenuhi saya. Saya merasa tiba-tiba plong. Saya tiba-tiba merasa bisa memungkukan, menghormati semuanya. Saya bisa rasa ada satu ketenangan. Datang dari keadaankah? Bukan. Datang dari atas. Itu cuma satu kesaksian kecil. Orang yang tetap menyadari kehadiran Tuhan di saat yang paling sulit. Saya nggak tahu hari ini saudara dalam kondisi yang bagaimana. Kalau cuma baru diomelin istri terus kehilangan damai sejahtera, terlalu kecil saudara. Bapak-bapak, kejarlah damai sejahtera. Itu yang membuat kita nggak ambil keputusan-keputusan bodoh. Ada dalam keadaan yang terjepit dan terus kita mulai pertanyakan di mana Tuhan. Terlalu kecil. Ada yang lebih besar dari, ketahuilah Tuhan ada bersama dengan kita di setiap bagian hidup kita. Ada orang pernah berkata begini. Dari seorang bernama Kenneth Hagin, dia bilang, seorang datang pada saya dan bilang, Pak, gimana supaya iman saya tetap ada di puncak? Sebab waktu-waktu ini saya merasa iman saya ada di lembah. Hamba Tuhan ini menjawab begini. Begitu ya. Iman saya nggak pernah ada di lembah. Iman saya selalu ada di puncak bersama dengan Kristus Yesus. Yang turun di lembah itu perasaan saya. Hidup saya tidak berdasarkan perasaan saya. Hidup saya berdasarkan percaya saya. Saya ada dengan Yesus. Yesus ada dengan saya. Dan waktu saya tahu ada Yesus, saya tahu ada harapan. Saya tahu ada solusi. Hikmat yang dari atas memenuhi saya, memampukan saya untuk mengusahakan apa yang membawa damai sejahtera. Saudaraku, di dalam Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1 dikatakan begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, tanpa rekonsiliasi dengan Allah oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus pemberi solusi itu tidak lebih dulu menebus dan membayar kita, kita masih hidup dalam tertuduh. Kita masih hidup dalam rasa ketidakpastian. Kita masih hidup dengan kosong. Sekalipun saudara punya jabatan, sekalipun saudara punya duit, sekalipun saudara punya fasilitas, tapi ada kekosongan, ada ketidakpastian. Tapi karena ada rekonsiliasi, Yesus yang sudah melakukan segala sesuatunya. Saudaraku, itu sebabnya kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Pak, sekarang lagi ada ujian, sedang ada proses yang sulit, tapi ada damai sejahtera dari saya. Orang boleh mengandalkan kekuatannya, orang boleh mengandalkan uangnya, orang boleh mengandalkan pangkatnya. Pada saya ada damai sejahtera. Uang saya boleh berkurang, pengaruh saya boleh berkurang,
damai sejahtera dari Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saya bisa melalui segala keadaan karena damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran saya. Itu kekayaan kita, saudara-saudara. Dan ini tanpa hubungan dengan Tuhan, saudara nggak pernah akan dapat itu. Apa yang kemarin dibagi oleh gembala kita, sumber kuasa, sumber kekuatan kita bukan dari apa yang kita miliki, bukan dari pangkat kita, otoritas, jabatan, tapi dari hubungan dengan Tuhan. Sewaktu-waktu saudara dalam segala keadaan, saudara bisa berkata kepada Paulus, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia yang memberikan kita damai sejahtera. Ayat yang terakhir, saya mengundang tim worship ada di sini. Kisah Rasul 9 ayat 31. Kisah Rasul 9 ayat 31. Bagaimana, kalau saudara bertanya, bagaimana supaya kita dapat dibangun? Saya nggak bicara tentang pembangunan fisik yang sementara kita lakukan, tapi jemaat. Kisah Rasul 9 ayat 31, selama beberapa waktu di jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Saya ulang saudara-saudara. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Harmoni, sejahtera, dalam perdamaian. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudaraku, waktu kita hidup dalam damai, itulah waktu di mana kita dibangun. Bukan cuma jemaat, pernikahan saudara, bisnis saudara, studi saudara. Waktu saudara dalam keadaan damai, itulah waktu di mana kita dibangun. Bagaimana mau dibangun kalau kita terkotak-kotak? Bagaimana kita mau membangun dalam kondisi kita terpecah-pecah? Bagaimana mau kita membangun kalau kita masih curiga satu dengan yang lain? Menghakimi satu dengan yang lain? Tapi waktu kita ada dalam keadaan damai, kita dibangun. Siapa yang bangun? Roh Kudus. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Mungkin ini waktunya untuk rekonsiliasi damai, saudara-saudara. Ambil waktu tenang sebentar. Roma 14 ayat 19 tadi berkata, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita tenang sebentar, renungkan ini. Kalau di awal tahun ini, kita mulai beralih dari mengejar karir, mengejar ketertinggalan saudara, mengejar segala sesuatu dalam persaingan luar, mulai mengarahkan diri kepada mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan membangun. Saya percaya diri saudara pasti akan dibangun. Pernikahan saudara pasti akan terbangun. Studi saudara pasti akan dibangun. Bisnis saudara pasti akan dibangun. Dan itu akan makin bertambah dengan pertolongan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Ini waktunya untuk kita memperkatakan, kita memanggil nama Yesus yang adalah Shalom, damai sejahtera. Untuk mengerjakan di dalam kita. Saya percaya begitu ada damai sejahtera, semua potensi akan keluar. Ada anak-anak Tuhan yang akan bangkit. Orang-orang yang akan menebar pengaruh kerajaan Allah di kota ini. Bahkan atas bangsa ini akan muncul pahlawan-pahlawan dalam Tuhan yang akan membangun bangsa ini. Orang-orang yang tidak terpuruk oleh perasaan, tapi bangkit oleh iman, oleh kekuatan Roh Kudus lewat damai sejahtera. Panggil nama Yesus. Perkatakan nama Yesus yang adalah keselamatan, pemulihan, kesembuhan, kekuatan.